Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Zaina Nurhuda. Saya merupakan guru biologi di SMA Negeri 1 Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Saya lulusan dari S1 Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Galuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Fikri boleh dipimpin Fikri untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai pembelajaran dengan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa hari ini kelas IPA 3 yang tidak masuk? Kenapa? Sakit. Roitsa sakit. Oke, siapa lagi? Yusuf kenapa? Izin. Oke, izin. Yang lain hadir? Oke, bagus ya. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan memulai pembelajaran kita. Tapi seperti biasa pembelajaran kita itu dimulai dengan pertanyaan, ya. Ibu akan bertanya dulu. Kemarin kita sudah belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Oke, coba satu orang atau semuanya. Sistem gerak kita belajar tentang apa saja? Oke, terus tulang, kemudian sendi. Oke, coba Ibu mau tanya ya sama Hasan. Hasan, kemarin kita kelainan ada apa saja, Hasan? Oke. Yang keras dulu. Ada peraturan, surat, ada juga belakang. Oke. Lagi? Yang kamu ingat? Oke, polio. Good, terima kasih Hasan. Bukan dulu mata saya. Nah, ternyata sistem fisiologi pada manusia itu tidak hanya sistem gerak saja. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Kalau kalian udah makan? Tadi makan siang? Kalau kalian sudah makan siang, makanan yang kalian makan itu kan masuk ke dalam mulut ya, lalu nanti dicerna di usus. Nah, setelah dari usus, kemana makanan itu? Ke? Kalau oksigen yang kita hirup kemana? Jadi kemana? Coba bilang dari darah. Dan di darah disalurkan ke seluruh tubuh. Oke, disalurkan ke seluruh tubuh, ke setiap sel-sel yang ada di dalam tubuh. Oke, terima kasih Fikri. Nah, maka dari itu anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran bab terbaru mengenai sistem peredaran darah. Kompetensi dasar yang harus kalian pelajari hari ini adalah 3.6 ya, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia ya. Kemudian 361-nya kalian harus bisa mengidentifikasi komponen penyusun darah, menganalisis hubungan struktur dan fungsi jantung, juga menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pembuluh darah. Kemudian untuk 4.6-nya itu kalian harus bisa menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem sirkulasi melalui studi literatur. Nah, tapi untuk hari ini kalian cukup menyajikan hasil identifikasi dan analisis mengenai komponen darah dan organ penyusun sistem sirkulasi darah. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan pengamatan berbasis STEM, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 komponen penyusun darah. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menjelaskan hubungan struktur dan fungsi organ jantung dengan tepat. Lalu yang ketiga, kalian diminta untuk menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi pembuluh darah dengan tepat. Dan terakhir, kalian bisa menyajikan datanya, presentasi di depan kelas untuk menyajikan hasil identifikasi. Kemudian ada analisis mengenai komponen darah dan organ penyusun sistem sirkulasi darah dengan baik. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa Ibu ingin kalian pretest dulu. Sudah siap kuisisnya? Sudah siap ya? Silakan masuk ke kuisis. Dan mulai mengerjakan kuisis, masuknya itu
Tolong diamati dan disimak baik-baik. Tahu tidak? Di dalam tubuh kita ada sebuah sungai panjang. Aku tidak percaya jika ada, coba tunjukkan. Ayo. Kalian sudah lihat, inilah sungai yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Dia mempertahankan hidup kita dan memberi kekuatan. Ada yang mau menanggapi video yang telah kalian amati tentang apa? Fitri boleh? Silakan Fitri. Dari video tadi, saya dapat lihat proses pembentukan darah. Oke. Sel darah merah disebut eritrosit Ya. dan sel darah putih disebut leukosit. Oke, leukosit. Nah, Ibu sudah meminta kalian untuk mengunduh aplikasi sistem sirkulasi 3D atau juga masuk ke website Human Biodigital. Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini. Nah, ini sudah semuanya berkelompok kan ya? Oke, kelompok yang sudah dibuat secara acak, Ibu berikan LKPD-nya. Baik, sekarang Ibu minta kalian sebelum masuk ke LKPD, dari video pembelajaran yang sudah kalian tadi lihat, tolong kalian buat satu pertanyaan saja. Baik, perkenalkan nama saya dari Kelompoknya. Ini saya akan memberikan pertanyaan mengenai mengapa warna merah dalam darah itu dapat diubah. Silakan kalian mulai, dan untuk mengamati berbagai komponen darah, kemudian jantung dan juga pembuluh darah, silakan kalian gunakan teknologi augmented reality yang telah Ibu. Yang ke-8, vena pulmonalis kiri. Yang ke-9, arteri pulmonaris. Bagian D itu bukan ventricle kiri tapi Jadi anak-anak, Ibu ingin memberikan dulu sedikit verifikasi ya. Tadi kelompoknya Fitri menyatakan di kolom yang nomor ini ada nomor 3, jumlah pada eritrosit itu Fikri entah salah menyebut atau tidak, dia bilangnya 5.000 milimeter kubik, padahal berapa kira? 5 juta. Baik, silakan kelompok Cynthia juga bisa menyimpulkan hasil dari LKPD-nya, silakan. Sekalian aja ya. Baik, jadi kesimpulannya yaitu darah memiliki komponen sel-sel darah di antaranya Ya, oke, good. Tepuk tangan sekali lagi untuk kedua kelompok. Ibu ingin tanya, ada gak yang tidak paham dengan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang mau bertanya? Oke, Maulana silakan. Mau yang keras ya? Perkenalkan, nama saya Maulana Sidik dari kelompok 2. Ibu, saat kita sedang berada di rumah sakit, kita sering dicek tensi. Apa maksud dari angka pada tensi tersebut? Nah, tadi Maul nanya di tensimeter itu biasanya ada angka apa? Misalnya tadi ada yang dicek 100
siapa yang ingin membuat kesimpulan atas pembelajaran yang hari ini kita lakukan? Silakan. Oke, Andre. Kesimpulannya, hari ini kita belajar mengenai darah dengan menggunakan teknologi AR, di mana terdiri atas transfer darah dan sel-sel darah. Ada eritrosit, leukosit, dan trombosit yang berbeda fungsinya. Kemudian kita belajar mengenal Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Andre. Oke ya, kesimpulannya bagus ya Andre ya, terima kasih. Baik, kita mulai dengan post test pembelajaran hari ini. Sudah siap? Kita masuk ke kuisisnya ya. Oke, good. Wah, ada yang benar semua ya. Oke, gimana hasilnya? Lebih baik atau lebih buruk? Seperti biasa, nah, kita harus refleksi dulu ya di akhir itu. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Ada yang mau memberikan? Menurut saya, dari pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena kita bisa mengenal lebih dalam lagi tentang sel darah merah seperti apa, kita bisa juga dengan aplikasi tambahan seperti ini. Ya, oke, terima kasih Ratu dan Regina. Jadi mudah-mudahan kalian sudah tahu ya websitenya tentang augmented reality dan kalian bisa gunakan. Dan bukan hanya tentang peredaran darah, kan ya di sana banyak kan? Ada tentang ginjal, ada tentang paru-paru dan lain sebagainya, sehingga kalian bisa lebih lebihnya ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membuat 6 pertanyaan kan ya di LKPD ya. Nah, ke-6 itu enggak diamkan begitu saja. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan melakukan quiz menggunakan metode talking stick dengan pertanyaan yang kalian buat. Jadi nanti Ibu akan membuat satu akun quizzes di mana quiz tersebut harus kalian masukkan 6 pertanyaan dengan berbagai kategori. Tidak ada, baik kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Fikri ditutup dengan membaca doa. Perhatian.